Setiap detik kita bernafas tapi tak pernah sadar bahwa di balik nafas itu ada pintu menuju Allah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita gunakan nafas ini untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar hidup, mengubah setiap tarikan dan hembusan menjadi bisikan cinta kepada Allah? Sederhana tapi dahsyat, diam tapi menembus langit. Ini bukan sekadar ilmu, ini adalah kunci untuk hidup lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat dengan Allah. Sampai nafas terakhir kita, nafas bukan sekadar hembusan udara yang keluar masuk tubuh. Ia adalah gerbang rahasia yang menghubungkan makhluk dengan Sang Pencipta. Nafas adalah denyut kehidupan, tempat bersemayamnya rahasia ruhani yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas manusia. Setiap tarikan dan hembusan nafas menyimpan potensi besar untuk menyadarkan manusia akan kehadiran Allah dalam dirinya. Nafas bukan sekadar alat untuk bertahan hidup, tapi jembatan menuju makrifat. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah menyadari betapa agungnya nikmat nafas. Mereka menarik dan menghembuskannya berulang kali, tanpa sedikit pun terlintas bahwa di balik gerak nafas itu ada zikir yang tersembunyi. Zikir nafas bukanlah sekadar lafaz yang dilisankan. Ia adalah zikir batin, zikir diam, zikir dalam kesunyian. Tapi zikir itu justru mengisi seluruh ruang diri. Mengapa nafas begitu penting? Karena nafas adalah irama hidup. Ketika nafas dihubungkan dengan zikir, seluruh detak jantung, pergerakan tubuh, dan lintasan pikiran perlahan tunduk kepada satu nama, Allah. Mulailah dengan sadar ketika menarik nafas. Lafazkan Allah dalam batin. Ketika menghembuskan nafas, hadirkan kesadaran bahwa semua kembali kepadanya. Inilah awal dari perjalanan batin yang luar biasa. Dimulai dari sesuatu yang sangat dekat, yaitu nafas itu sendiri. Dalam latihan awal, jangan terburu-buru ingin mencapai rasa-rasa spiritual yang tinggi. Mulailah dengan kesederhanaan. Sadari saja dulu nafas yang keluar masuk. Rasakan bahwa nafas itu bukan milik diri sendiri, melainkan titipan dari Allah. Dengan kesadaran itu, perlahan ruhani kita akan mulai terlatih untuk selalu hadir di hadapan Allah. Bukan hanya ketika salat atau beribadah, tapi dalam setiap detik kehidupan. Bahwa salah satu ciri orang arif adalah orang yang tidak pernah lalai dari nafasnya. Ia selalu sadar, bahkan ketika berbicara, berjalan, bekerja, atau beristirahat. Bagi mereka, nafas bukan sekadar udara, tapi kalimat tauhid yang terus hidup di dalam dada. Zikir tersembunyi yang hanya diketahui oleh diri dan Allah. Cukup dengan nafas, sebab di sanalah letak kunci awal untuk membuka pintu-pintu kesadaran ilahi yang lebih dalam. Dari nafas yang sederhana akan lahir kesadaran agung tentang siapa diri ini dan siapa sebenarnya yang selalu bersama kita. Allah yang maha dekat, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nama Allah bukan sekadar sebutan. Ia adalah pintu gerbang yang menghubungkan jiwa manusia dengan sumber segala kehidupan. Setiap kali menyebut Allah, sesungguhnya ruh sedang memanggil kekasihnya. Tapi yang lebih dalam lagi, bukan hanya lisan yang menyebut, melainkan seluruh bagian diri ikut bergetar dalam panggilan itu. Disinilah peran nafas menjadi sangat penting. Menghubungkan setiap helaannya dengan lafaz suci itu. Menyelaraskan nafas dengan lafaz Allah secara perlahan. Tarikan nafas diiringi dengan kehadiran lafaz Allah dalam batin. Bukan diucapkan keras, melainkan dilafazkan dalam diam, seolah suara itu muncul dari kedalaman dada. Ketika menghembuskan nafas, hadirkan pula kesadaran akan kembalinya segala sesuatu kepada Allah. Ini bukan sekadar teknik pernafasan biasa, tapi latihan spiritual yang menghubungkan tubuh fisik dengan cahaya ruhani. Dalam tahap awal, mungkin pikiran akan melayang ke sana kemari. Itu hal yang sangat wajar. Pikiran seperti anak kecil yang suka berlarian, tapi jangan menyerah. Latihan ini bukan tentang seberapa cepat kita bisa khusyuk, melainkan tentang kesetiaan untuk terus kembali. Setiap kali pikiran melayang, cukup sadari nafas. Lafazkan kembali Allah dalam batin, lalu teruskan. Semakin sering dilakukan, semakin nafas kita menyatu dengan zikir itu, seperti aliran air yang mengalir tanpa henti. Mengapa harus lafaz Allah? Karena itu adalah nama tertinggi yang mencakup seluruh makna nama-nama lainnya.
Jika kita sudah menyatu dengan lafaz ini dalam nafas, maka sebenarnya kita telah menyambungkan diri dengan segala sifat keindahan dan kesempurnaannya. Ia menjadi pusat, tempat segala gelombang ruhani kembali. Nafas menjadi kendaraan, zikir menjadi jalannya, dan Allah adalah tujuannya. Salam tentang rasa.